akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai portofolio layanan teknologi informasi dari studi kasus perusahaan kreatif Trauma Cleansing Center. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Arif Rohmat Hakim, Muhammad Fajar, Nabila Hafsah, dan Satria Ade. Pertama, kita akan membahas tentang bab 1 yang berisikan tentang pendahuluan dan dasar teori. CTC Center Semarang didirikan pada tahun 2011 oleh Bapak Jumal Multazam. Inspirasi mendirikan perusahaan pelatihan ini lahir dari keinginan beliau untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Awalnya, CTC Center bermulai mengoperasionalkan dengan menyelenggarakan pelatihan publik pertama yang bertajuk Motivational Speaking di Semarang. Saat itu, Bapak Jumala Multazam menghadapi tantangan bagaimana membantu orang yang merasa grogi saat berbicara di depan umum. Berbekal pengetahuan tentang Neuro-Language Programming yang telah beliau pelajari, ia terus mengembangkan metode baru untuk mengatasi masalah tersebut. Seiring berjalannya waktu, CTC Center tidak hanya menjadi tempat pelatihan terapi berbasis CTC, tetapi juga meluncurkan buku panduan yang berjudul Impossible is Nothing. Buku ini menjadi sumber referensi utama untuk memahami dan mempraktikkan teknik CTC. Kepopulerannya saat ini semakin meluas hingga di beberapa negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei, didukung dengan diterbitkannya buku tersebut yang berjudul Impossible is Nothing, yang kini menjadi salah satu produk keunggulan CTC Center. CTC Center hingga saat ini terus menjadi dan mengalami pengembangan pesat untuk membantu banyak individu dan meningkatkan keterampilan. Lalu di sini ada visi dan misi dari CTC Center. Pertama, kita akan membahas tentang visi terlebih dahulu. Visi CTC Center adalah menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bidang training kesehatan mental dengan manfaat yang dapat dirasakan tidak hanya di Indonesia, tetapi meluas hingga ke 5 benua. Kami berupaya memperluas dampak positif secara global, sehingga CTC Center dapat menjadi solusi utama bagi yang membutuhkan dukungan mental dan pelatihan pengembangan diri, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian dari visi dari CTC Center yaitu membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyehatkan mental masyarakat Indonesia. Kami berkomitmen untuk memberikan dampak positif melalui berbagai program training dan layanan kesehatan mental yang telah kami sediakan. Kami percaya bahwa dengan pendidikan yang tepat dan dukungan kesehatan mental yang baik, bangsa ini dapat berkembang menjadi lebih baik, produktif, dan sejahtera. Berikut adalah struktur organisasi dari kepegawaian CTC Center Semarang, yaitu ada Jumala Multazam sebagai founder dan CEO, lalu ada Roy sebagai freelance, ada Nabila di keuangan, dan Yusuf di tim marketing. Lalu kita akan membahas ke pembahasan khusus, yaitu uraian tempat divisi. CTC Center Semarang memiliki 2 tim, yaitu Speak Academy yang fokus pada digital marketing dan juga Creative Trauma Cleansing. Setiap divisi memiliki area kerja yang langsung dibimbing oleh founder. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai setiap tim atau divisi. Divisi Creative Trauma Cleansing memiliki berbagai tugas yang berfokus pada dukungan emosional bagi individu yang mengalami trauma. Salah satunya adalah pendampingan emosional yang dipandu oleh Pak Jumala, di mana beliau memberikan dukungan untuk membantu individu mengatasi trauma, membangun ketahanan emosional. Tim CTC juga menyediakan sesi konseling untuk mendukung individu dalam proses pemulihan emosional mereka. Pendamping 131 2013. Di sini saya akan mempresentasikan bab strategis, yaitu di perusahaan kami. Sambil
itu bab 2 pembahasan hasil. Nah, usulannya NKI berdasarkan pedoman manajemen. Usulannya NKI berdasarkan manajemen permintaan volume manajemen adalah konsep dalam pengelolaan teknologi informasi yang bertujuan untuk menyesuaikan kapasitas layanan NKI dengan kebutuhan pengguna atau bisnis dari setiap hulu maupun di masa depan. Untuk langkah-langkah usulan mengenai NKI berbasis manajemen permintaan. 1. Identifikasi permintaan NKI, analisis kebutuhan bisnis, kedua, analisis kapasitas dan kesempatan dari kapasitas keuntungan mana minus yang dan lain-lain. Yang keempat, rancangan usulan layanan. Di dalam rancangan usulan layanan ada deskripsi layanan, menggunakan layanan dan selanjutnya. Yang kelima yaitu evaluasi.
Oke, selanjutnya kita ke outcome layanan. Outcome layanan bisnis adalah hasil atau dampak yang diperoleh dari suatu program atau layanan. Outcome merupakan bagian dari pengukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada tabel nama layanan, outcome layanan atau hasilnya. Yang pertama, layanan keuangan, hasilnya membuat rekapan keuangan, dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. 2, layanan pendataan peserta baru, hasilnya dapat membantu dan melakukan pendataan peserta baru, dapat diselesaikan dalam 1 hari. Layanan pembuatan sertifikat, dengan hasilnya membuat sertifikat hasil setelah melakukan training center, dapat diselesaikan dalam 1 minggu. Menyusun strategi penjualan, dengan hasil melakukan penyusunan strategi penjualan untuk 1 bulan, dapat diselesaikan dalam 1 hari. Membuat rekapan hasil penjualan, dengan hasil membuat rekapan hasil penjualan setiap harinya, dapat diselesaikan dalam 2 jam. Kemudian layanan kontak online sales marketing, dengan hasil membantu menjawab pertanyaan peserta baru. Kemudian yang ke-7, layanan konten, membuat konten untuk memperluas visi misi perusahaan, dapat diselesaikan dalam 1 hari. Kemudian layanan rekap hasil analisis penjualan, dengan hasil membuat rekapan hasil analisis penjualan selama 1 bulan, dapat diselesaikan dalam 1 hari. Yang kemudian ada layanan membuat, mengembangkan dan memelihara web, dengan hasil membuat, mengembangkan dan memelihara web secara berkala supaya lebih bisa menunjang kegiatan perusahaan, dapat diselesaikan dalam waktu berskala 1 minggu sekali. Kemudian layanan menguji web, melakukan pengujian web supaya tidak ada kendala saat digunakan untuk kegiatan perusahaan, dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Yang terakhir, layanan membangun database untuk menyimpan data website, melakukan pembuatan database untuk menyimpan data website supaya dapat dicari dengan mudah, dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Yang selanjutnya F, mengklasifikasi dan visualisasi layanan. Klasifikasi layanan berdasarkan karakteristik atau spesifikasi pada proses bisnis CTC. Terus service aspect merupakan suatu ciri khas tipikal kepribadian dari suatu layanan yang ditentukan oleh karakteristik atau spesifikasi layanan. Sebagai contoh di sini lini bisnis, service aspek dan kode servisnya. Yang pertama layanan komunikasi menghubungkan, terus kodenya U1 dan seterusnya. Selanjutnya di sini contoh penjabaran dari klasifikasi layanan bisnis. Di sini ada nama layanan, terus service apps, tipe dan kode service. Yang pertama contohnya layanan informasi jadwal training, terus untuk menghubungkan kodenya U1 dan sebagainya di sini ya. Kemudian kita ke service asset, mendefinisikan model layanan yang akan menggambarkan komponen sistem layanan yang meliputi interaksi antara service apps tipe, layanan TI, dan service aset yang dimiliki. Hal ini digunakan untuk menganalisa layanan TI yang dimana telah memiliki dukungan service aset, belum memiliki service aset, ataupun membutuhkan service aset yang selanjutnya menghasilkan daftar usulan layanan TI. Sebagai contoh di sini
ada nama layanan, terus exiting dan service asset. Saya kasih contoh satu di sini, layanan informasi jadwal training, nama layanannya. Existing customer dapat bertanya di kontak online CS ataupun melihat jadwal di web CTC. Kemudian service asetnya tidak dibutuhkan pengembangan dan sebagainya di sini ya contohnya. Kemudian kita mendefinisikan utility dan warranty TI. Utility menggambarkan manfaat yang akan diperoleh pengguna dengan menggunakan layanan TI. Warranty menggambarkan jaminan untuk kenyamanan dalam menggunakan layanan TI. Utility dan warranty dirancang untuk memenuhi part of business activity. Berikut sebagai contohnya. Di sini ada nama layanan, utility dan warranty. Saya kasih contoh satu, layanan informasi jadwal training. Di sini nama layanannya, kemudian utility-nya mampu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan dan pendaftaran workshop. Warranty-nya melalui web dapat akses 24 jam sehingga dapat meningkatkan trafik pengguna karena kemudahannya. Di sini beberapa contohnya. Kemudian kita ke service pack option. Paket layanan atau service pack option merupakan kumpulan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, disertai dengan informasi yang telah disediakan. Paket layanan merupakan salah satu jenis service pack option yang mencakup serangkaian layanan, fitur, dan dukungan yang disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Paket layanan pelanggan bertujuan untuk memastikan kepuasan pelanggan, menyelesaikan masalah, menjaga hubungan pelanggan yang positif. Berikut adalah service pack option yang berhasil diidentifikasi, layanan utamanya dan layanan pendukung. Untuk layanan utamanya ada layanan informasi jadwal training, layanan pemesanan buku secara online, layanan kontak online CS. Untuk layanan pendukungnya ada layanan kontak online sales marketing. Kali ini kita akan memasuki bab ketiga, yaitu kesimpulan dan saran. Perusahaan CTC bergerak tentang pengembangan layanan teknologi informasi yang diimplementasikan di kreatif trauma cleansing. CTC sendiri sekarang sebagai lembaga pelatihan dan terapi telah berhasil menciptakan teknik inovatif yang bernama kreatif trauma cleansing yang membantu individu untuk mengatasi trauma, meningkatkan serta kemampuan berbicara di depan umum. Pengembangan layanan TI, beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah pendekatan manajemen permintaan TI, yang kedua dukungan pengambilan keputusan dengan peramalan permintaan, yang ketiga peningkatan kinerja dengan pengelolaan aktivitas bisnis, yang keempat penguatan layanan TI melalui utility dan warranty, yang kelima penawaran pada paket layanan. Untuk saran kepada CTC, yang pertama meningkatkan infrastruktur TI, yang kedua optimalisasi digital marketing, yang ketiga otomasi proses administrasi, yang keempat meningkatkan kesejahteraan layanan. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami yang membahas tentang layanan teknologi informasi studi kasus perusahaan kreatif trauma cleansing center atau CTC. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.